Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita hantarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya dan juga kita selaku umatnya di akhir zaman. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Lantas, akankah kita mendustakannya? Kadang manusia bisa merasakan nikmat sehat, nikmat muda, nikmat kaya, nikmat lapang, dan nikmat hidup di dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda memberi nasihat kepada seseorang. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama itu waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sulitmu. Dan lima, hidupmu sebelum datang mati. Hadis tersebut pernah populer di negeri ini ketika dibuat syair dan dinyanyikan oleh kelompok nasyid atau Malaysia, Thailand. Masa muda adalah saat yang sangat produktif karena energi seseorang melimpah ruah. Potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Sudah ada beberapa contoh para anak muda di negeri ini yang mendirikan startup company dan mulai berkecimpung di pemerintahan. Rasulullah SAW menerima wahyu pada usia muda yang matang, yaitu umur 40 tahun. Setelah itu beliau telah melakukan prestasi yang luar biasa dengan mendirikan negara kota Madinah serta memperluas pengaruhnya. Generasi muda negeri ini jangan sampai terlewatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi menuju negeri yang makmur. Gunakan masa-masa muda dalam menguasai iptek, karena anak muda negara tetangga berlomba-lomba saling berlari untuk menguasainya. Kita mesti ingat ketika Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Beri aku pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pernyataan ini masih sangat relevan karena negeri ini akan mengalami masa bonus demografi, memberikan kesempatan para anak muda dalam belajar penguasaan teknologi guna mengisi pembangunan ke depan. Masa muda ini istilah dengan investasi kesehatan, artinya berolahraga secara rutin, istirahat cukup, dan makan minuman yang paling atas. Jangan sampai masa mudamu dihabiskan di tempat kerja dengan dalih mengumpulkan uang. Terkumpulnya uang akan habis jika menjelang 50-an. Sudah mulai berkawan dengan penyakit. Masa sehat kadang dirasa biasa saja. Namun ketika kita berbaring di rumah sakit, berada dalam ruangan yang tidak besar, baru berasa betapa berharganya sehat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan agar memanfaatkan masa-masa sehat dengan melakukan kegiatan yang produktif dan positif. Ketika sakit, kita akan disibukkan oleh usaha penyembuhan. Yang jelas, dalam masalah kesehatan ini, Islam mengajarkan langkah-langkah preventif secara prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam salah satu sabda Rasulullah, pertanyaan pertama yang diajukan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak mengenai kenikmatan dunia adalah, bukankah aku telah memberimu badan yang sehat? Diriwayatkan At-Tirmidzi. Saat seseorang sedang berada dalam kelapangan rezeki, maka manfaatkanlah untuk kebaikan. Sesungguhnya di dalam kekayaan kita ada hak-hak kaum duafa, maka tunaikanlah hak orang miskin. Dalam Islam, kekayaan merupakan ujian di samping juga amanah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan agar berhati-hati dengan kekayaan yang ada. Jangan sampai terlena dengan harta benda
sampai lupa beramal soleh dengan harta tersebut. Karena hidup seperti bola berputar. Kadang bisa, kadang bisa ada kelebihan harta dan waktu luang. Kadang pula kekurangan harta dan tidak punya waktu. Oleh karena itu, saya adalah masa menanam kebaikan dan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Beramal dengan membantu orang yang lagi membutuhkan, membangun sekolah karakter untuk menyemai pemimpin masa depan, dan membangun fasilitas untuk anak-anak yatim dalam bayu ini. Harta dan masa luang kelak akan bermanfaat dalam membangun negeri dengan memanen pemimpin yang berakhlak atau bermental mulia. Menggunakan waktu luang sebelum menjadi sangat sibuk, Mudah bisa mengatur dan memanfaatkan seperti membaca buku, bersilaturahmi, berolahraga, dan kegiatan yang bersifat positif. Karena suatu saat akan menjadi sibuk yang luar biasa sehingga tidak bisa aktivitas lain kecuali pekerjaan itu sendiri. Menggunakan waktu diisi dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan karena waktu tidak bisa diulang kembali. Sehingga penyesalan di masa yang akan datang ketika kita banyak membuang waktu yang tidak menghasilkan apa-apa di akhirat. Orang-orang yang menjaga kesehatan adalah orang-orang yang pandai menggunakan kesempatan di waktu hidup. Badan dan tubuh adalah dari Allah yang harus dijaga, jangan sampai dirusak karena penyakit. Semoga hidup digunakan, masa hidup gunakanlah langkah-langkah investasi untuk akhirat karena ketika ajal sudah dekat, tiada guna. Nah, hidup dan mati merupakan ujian dari Allah. Firman Allah, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kami. Siapa di antara kami yang baik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Semoga dengan 5 perkara nasihat tersebut dapat kita jalankan sehingga kualitas hidup kita di dunia menjadi lebih berguna dan menikmati kehidupan yang akhirat, kehidupan akhirat yang kekal. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.